Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, ya masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa, masih di acara yang sama di kajian Islam, ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, belajar dan mencari solusi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa teman-teman menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, syariat agama, yang pastinya dalillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Masya Allah, amin Allahumma amin, amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, untuk kesempatan hari ini Nisa akan ajak teman-teman belajar, yaitu tentang dengan tema kajian yaitu tentang tanda kita menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda kita menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya gini ya, kenapa Nisa ajak teman-teman untuk belajar dengan tema ini, ya, tanda kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gitu ya? Karena apa teman-teman? Masih banyak dari kita itu, ya, kita sebagai umat Islam itu masih banyak kita tuh belum tahu gitu loh. Tanda kita tuh sudah benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ya. Ataukah kita itu mengeluh gitu loh. Jadi masih banyak dari kita tuh belum tahu tanda-tanda bahwa kita tuh menjadi hambanya yang bersyukur gitu ya. Dan di sini teman-teman, ya, kenapa nih saya ajak teman-teman belajar, supaya apa? Dengan belajar ini kita tahu, oh ternyata saya masih ada mungkin suatu perbuatan yang menjadikan saya itu masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kita tuh menjadi hamba yang bersyukur gitu ya. Sehingga apa teman-teman? Ya, sehingga di saat kita tidak tahu tentang tanda-tanda bahwa kita menjadi hamba yang bersyukur, itu menjadikan kita itu akan lalai gitu loh, mudah untuk melalaikan dan mudah kita akan terjerumus dalam suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mengeluh gitu ya. Mengeluh. Nah, di sini teman-teman, ya. Lalu bagaimana gitu loh? Bagaimana supaya kita sebagai umat Islam itu kita tahu bahwa kita tuh sudah benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu teman-teman. Kita harus bisa melihat dalam diri kita sendiri, atau melihat dalam diri kita sendiri. Oh ya, saya itu masih mengeluh apa tidak sih gitu ya. Atau saya itu sudah benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atau belum sih gitu ya. Kita bisa mengetahui dalam diri kita sendiri gitu loh. Kita mengetahui dalam sikap kita sendiri. Nah, di saat teman-teman, ya, di saat kita masih mempunyai sikap atau sifat yang mungkin tidak baik dalam diri kita. Satu contoh seperti ini. Satu contoh kita masih mempunyai kita masih membicarakan sesuatu hal yang tidak baik. Kita menggunakan lisan kita untuk berbicara yang tidak baik. Nah, di sini artinya bahwa kita masih belum menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Kita masih menyalahkan orang. Itu tandanya bahwa kita masih belum bersyukur gitu loh. Ya. Di saat kita Allah memberikan ujian kepada kita gitu ya. Lalu kita masih galau, kita masih galau gitu ya. Kita masih galau, terus kita masih katakan sedih gitu ya. Terus kita menyalahkan orang, lalu membicarakan orang, ya, menggibah orang. Sama, itu tanda bahwa kita masih belum menjadi hambanya yang bersyukur gitu. Masih belum jadi hambanya yang bersyukur. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah gitu loh. Semuanya itu indah gitu loh. Semuanya itu akan indah. Apapun
keadaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita itu merasa bahwa Masya Allah indah sekali, Masya Allah. Artinya apa teman-teman? Kalau Nisa sudah pelajari gitu ya, baca di buku ataupun mendengar tausiah-tausiah dari para alim ulama seperti itu ya, bahwa apa gitu loh ya, kalau kita menjadi umat Islam, sebenarnya kalau kita tuh sudah menjadi umat Islam, itu sebenarnya kita sudah apa, harus memiliki rasa bahagia ya, memiliki rasa bahagia di dalam diri kita. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita itu kita merasa bahagia ya. Jadi kalau kita sudah apa ya, kita itu sudah menjadi umat Islam gitu ya, oh saya adalah umat Islam, artinya kita harus bahagia, senang bahagia ya, senang bahagia ya. Seperti dulu Nisa juga sama Nisa tuh nggak tahu loh kenapa udah umat Islam, kenapa kalau kita sudah benar-benar menjadi umat Islam itu kita harus bahagia, kenapa gitu loh ya. Nah teman-teman, kalau kita tahu gitu ya, kita tuh kan sudah apa ya, kita tuh sudah memasuki zaman di mana Islam sudah Islam sudah memperoleh kemenangan gitu ya, di mana Nabi Muhammad SAW sudah berjuang ya, sudah menuntun kita umat Islam dari zaman yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Artinya kita sudah berada di zaman di mana kita tuh sudah berada di zaman kemenangan gitu loh, kemenangan di mana Nabi Muhammad SAW sudah memperjuangkan kita sebagai umat Islam, sehingga kita benar-benar di zaman yang sudah meraih kemenangan gitu loh. Nah di sini kenapa kita kalau kita umat Islam itu seharusnya kita bahagia, kita seharusnya bersyukur. Artinya kalau kita sudah Allah, kita sudah berada ya di fase di zaman di saat kita sudah memperoleh kemenangan, artinya kita semua umat Islam itu seharusnya bersyukur dan bahagia, bersyukur dan bahagia. Apalagi di saat kita menjadi umat Islam itu, kita tahu bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik, kita harus bahagia. Kita mendengar Islam itu indah, kita harus bahagia, bersyukur ya. Islam itu adalah agama kemenangan. Kita hanya mendengar aja gitu loh, kita hanya mendengar dari kisah-kisah para alim ulama, kita belajar dari buku itu, kita sudah merasa senang, sudah merasa bahagia, sudah merasa bersyukur. Artinya kita menjadi umat Islam itu sudah harus bahagia, sudah harus bersyukur ya. Karena apa? Satu ya, Allah sendiri mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu adalah umat terbaik. Kita harus senang, harus bersyukur ya. Kalau teman-teman coba sekarang gitu saja, misalkan kita sekolah nih ya, kita sekolah gitu ya, kita sekolah di suatu tempat, katakan di universitas yang paling tertinggi, yang paling bagus gitu ya, tertinggi yang paling bagus. Lalu di situ ya kepala sekolah di situ itu mengatakan bahwa kita adalah muridnya yang paling bagus muridnya yang paling bagus, yang terbaik. Apa yang terlintas dalam benak pikiran kita? Pasti kita akan merasa bahwa wah Masya Allah gitu ya. Ya, karena apa? Karena bukan kita dijadikan mungkin memang karena bukan karena karena memang sepertilah ya, menjadi murid yang terbaik ya, murid yang terbaik, menjadi murid yang teladan, yang benar-benar mau belajar. Pada akhirnya dengan belajarnya, dengan usahanya, dan dengan belajar dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah, pada akhirnya terpilih menjadi muridnya yang terbaik ya, muridnya yang terbaik, sehingga diumumkan gitu bahwa dia adalah murid yang terbaik. Lah sama Islam teman-teman, Allah sendiri, Allah yang menguasai langit dan bumi ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang terbaik, agama yang terbaik. Artinya teman-teman, kita sebagai umat Islam harus benar-benar senang, bahagia, bersyukur gitu loh. Selain itu, bahagia bersyukurnya seperti apa? Kalau kita pelajari teman-teman, kalau teman-teman benar-benar saya menjadi umat Islam, saya harus senang, saya harus bersyukur. Benar-benar kita tuh menghayati dalam diri kita tuh bahwa kita ada menjadi umat Islam. Teman-teman ya,
Di saat teman-teman belajar, pelajari tentang agama Islam, syariat-syariatnya, ya, syariat-syariatnya, semua tentang buku-buku agama Islam itu teman-teman baca. Apalagi teman-teman baca Al-Quran, di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu tadaburi apa artinya, walaupun teman-teman tidak mungkin mempunyai keterbatasan untuk membaca, ya, akan tapi teman-teman apa ya, kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur, baca itu artinya, baca terus artinya. Di situ nanti teman-teman akan merasa senang, merasa bersyukur. Karena apa? Di dalam Islam itu tidak ada ajaran yang mengajarkan kepada kita kepada suatu hal yang tidak baik, ya, tidak mengajarkan kepada kita suatu hal yang tidak baik, ya. Yang diajarkan, ya, semua syariatnya adalah selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang penyayang, menjadi orang yang saling mencintai, ya, di mana, ya, kita selalu diajarkan supaya kita itu benar-benar memiliki rasa cinta di dalam diri kita kepada apapun, ya, memiliki rasa kasih sayang di dalam diri kita kepada semua apa yang Allah ciptakan di bumi Allah ini, ya, dengan siapapun, ya. Kalau kita misalkan dengan orang yang seiman dengan kita, yang tidak seiman dengan kita harus memiliki rasa kasih sayang. Nah, di sini teman-teman, kalau kita pelajari di agama Islam itu, Masya Allah, ajarannya, semua syariatnya itu mengajarkan kita untuk benar-benar bisa mencintai apa yang Allah ciptakan di bumi Allah ini, semua makhluk ciptaan Allah di bumi Allah ini. Mengajarkan kita untuk menjadi orang sabar, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang memiliki sopan santun, memiliki adab, memiliki akhlakul karimah, ya. Mengajarkan kita tuh untuk saling membimbing, merangkul, ya, untuk dengan siapapun, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi, ya. Allah nggak memerintahkan kepada kita itu, ya teman-teman, untuk menggunakan cara yang kasar, cara yang tidak baik, ya. Cara yang kasar dengan cara yang tidak baik, dengan kekerasan, ya, ataupun misalkan kita ingin Allah mengajarkan kita untuk bertengkar dengan orang, nggak ada, ya, bertengkar, ya, terus apalagi nggak ada dulu, ya. Kita pelajari, saya pelajari semua di buku, dibaca, semua itu mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang baik, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai rasa ikhlas, bagaimana kita menjadi orang yang memiliki adab, ya. Adab itu kan sudah yang saya jelaskan dulu, ya, ajak teman-teman belajar dulu, ya, bahwa adab itu kan nggak sama dengan namanya akhlak. Semua orang di bumi Allah bisa punya adab. Bahkan mereka yang tidak seiman dengan kita, mereka yang lain dengan yakinan dengan kita, itu mereka juga punya adab, ya. Semua orang yang ada di bumi Allah ini mereka punya adab, akan tapi hanya umat Islam yang punya akhlak. Karena apa? Akhlak itu hanya kita bisa peroleh, kita pelajari, Allah bisa menjadikan kita berakhlak di saat kita mau menjalankan sholat dengan benar. Sholat kita benar, ya, rukuk kita benar, sujud kita benar, maka Masya Allah, ya, saat rukuk kita benar, ya, sujud kita benar, maka kita akan bisa menjadi hambanya benar-benar yang memiliki akhlakul karimah. Karena apa teman-teman? Allah yang menghendaki kita untuk menjadi hambanya yang memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Di saat kita sujud kita benar, ya, kita selalu merendah kepada Allah. Dalam sehari kita merendah kepada Allah. Kita mengakui kepada Allah di hadapan Allah bahwa kita itu orang yang tidak sempurna di hadapan Allah. Berapa kali dalam sehari? Ya, 5 kali kalau kita menjalankan sholat fardunya aja. Belum nanti sholat sunnahnya. Di saat kita selalu merendah di hadapan Allah, kita selalu merendah di hadapan Allah, menganggap bahwa kita itu adalah tidak sempurna di hadapan Allah. Kenapa kita selalu kita sebagai manusia itu selalu antara kita sengaja dan tidak sengaja kita pasti melakukan kesalahan, ya. Namanya manusia teman-teman, siapapun, kita tidak sempurna, selalu melakukan kesalahan apapun itu. Entah itu dari lisan kita, entah dari kuping kita mendengar sesuatu hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah. Dari mata kita mungkin kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hati kita yang mempunyai rasa iri, dengki, ya, secara sengaja atau tidak sengaja,
Namanya kita manusia, pasti kita akan melakukan kesalahan. Kita tidak sempurna. Kadang kita berprasangka buruk kepada orang, itu juga wajar. Sesuatu hal yang wajar, kita sebagai manusia pasti. Lah kan kenapa kalau kita sebagai umat Islam kita harus bersujud? Disitulah teman-teman, karena kita ingin mengakui kepada Allah bahwa kita itu selalu tidak sempurna. Bukan hanya tidak sempurnanya hanya sebulan sekali. Oh, saya melakukan kesalahan itu cuma seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun. Enggak. Kalau kita memang sebagai manusia itu melakukan kesalahan itu setiap hari, teman-teman. Pasti kita setiap hari melakukan kesalahan. Entah itu baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Pasti setiap hari. Lisan mengatakan hal yang tidak baik. Pasti setiap hari ada hal yang mungkin lisan mengatakan tidak baik. Mungkin menyakiti orang yang tanpa kita sengaja, mungkin bagi kita niat kita mungkin tidak menyakiti, tapi mungkin bagi orang merasa apa yang kita katakan, ucapan adalah menyakiti. Bisa mungkin mata kita di saat kita melihat di HP sesuatu hal yang tidak yang Allah ridhoi tanpa kita sengaja. Sama. Karena apa, teman-teman? Nah, disinilah kenapa kita sebagai umat Islam itu kita harus sholat. Kita harus bersujud kepada Allah, merendah kepada Allah. Kita mengaku pada Allah bahwa kita setiap hari pasti melakukan kesalahan. Kita setiap hari itu selalu tidak menjadi hamba yang tidak sempurna. Karena itulah Allah menginginkan kita untuk selalu sujud kepada Allah, mengakui bahwa kita selalu tidak sempurna. Kita selalu memiliki mata yang tidak sempurna, mata yang tidak sempurna. Kita selalu mengakui di hadapan Allah bahwa kita selalu memiliki pendengaran tidak sempurna. Karena hanya Allah yang maha sempurna, Allah yang memberikan kesempurnaan kepada kita. Karena dengan sujud itulah kita meminta sama Allah supaya Allah menyempurnakan kita. Ya, menyempurnakan kita. Dengan kita selalu merendah kepada Allah, menganggap diri kita adalah tidak sempurna di hadapan Allah, maka Allah, teman-teman, ya, Allah yang akan menjadikan kita, menyempurnakan mata kita, sehingga mata kita itu Allah palingkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kuping kita Allah palingkan dari hal untuk mendengar sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Lisan kita Allah palingkan untuk mengatakan di hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga kalau sujud kita benar, pasti kita tidak akan pernah mengatakan hal yang tidak bermanfaat. Pasti yang kata-kata atau dari lisan kita itu yang kita katakan pasti hal tentang zikirullah. Pasti kita mengikutkan kata Allah, ya. Selalu membimbing, merangkul, ya, mengatakan hal-hal yang baik, yang baik-baik. Kalau sujud kita benar. Sehingga di saat kita sujud kita benar, kita selalu merendah kepada Allah. Allah yang menjadikan kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Makanya teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam itu rukuk kita benar, sujud kita benar, maka Masya Allah kita akan jadi orang yang berakhlak. Maka di dalam Islam, teman-teman, kitalah, ya, semua umat di bumi Allah ini bisa memiliki adab, tapi hanya umat Islam yang bisa memiliki akhlak. Karena apa? Akhlak kita dapatkan dari sholat kita yang benar, rukuk kita benar, ya, sujud kita benar. Maka Allah menghendaki kita menjadi orang yang berakhlak, ya, menjadi orang yang berakhlak. Karena berakhlak itu karena apa, teman-teman? Kita benar-benar menerapkan semua firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Ya, semua firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an itu. Gitu loh. Di saat kita sebagai umatnya, ya, kita benar-benar menerapkan apa yang firman-firman Allah yang di dalam Al-Qur'an itu di dalam keseharian kita sebagai untuk menjadi jalan kebaikan buat kita, ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan kita, maka itulah kita Allah menghendaki kita menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah. Karena sebagai masyarakat kita harus tahu, menjadi orang berakhlak itu bukan kehendak kita gitu loh. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Allah. Di saat kita jalankan perintah Allah, kita benar-benar berusaha ikhtiar untuk benar-benar menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Seperti kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bersolawat, seperti kita menjalankan sholat, kita selalu berusaha untuk menyempurnakan sholat kita. Maka Masya Allah, Allah lah yang menghendaki kita menjadi hamba yang beriman. Allah yang menghendaki kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah yang menghendaki kita menjadi hamba yang memiliki akhlakul karimah. Nah, di sini teman-teman, ya, kenapa ya? Kalau Allah sudah menghendaki kita menjadi hamba yang berakhlakul karimah, maka selamanya kita akan menjadi hamba yang berakhlakul karimah. Ya, kita akan selalu dibimbing sama Allah. Walaupun kadang mungkin ya namanya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, pasti Allah ada
Ada kalanya Allah uji kita, ada kalanya Allah membimbing kita. Ada kalanya Allah memberikan ujian kepada kita, ada kalanya Allah membimbing kita. Supaya apa? Dengan ujian itu tambah iman kita, dengan ujian itu tambah takwa kita, dengan ujian yang Allah berikan tambah khusyuk kita, tambah istiqomah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman, ya. Kalau kita sudah pelajari, ya, kita pelajari kalau kita sebagai umat Islam itu Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang Allah mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas, memiliki sopan santun, memiliki adab, memiliki akhlakul karimah. Ya, teman-teman, ya, Masya Allah. Dengan ini aja, dengan kita belajar tentang mempelajari tentang syariat agama Islam itu aja, kita hanya membaca itu ya, teman-teman membacanya gitu aja, teman-teman pasti akan merasa bahagia, merasa bersyukur. Karena apa? Tidak ada Allah di dalam Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan suatu hal yang tidak baik, keburukan. Tidak ada, teman-teman. Semua adalah mengajarkan kita pada suatu kebaikan. Nah, di sini aja kita sudah merasa senang, merasa bahagia menjadi umat Islam. Jadi umat Islam. Nah, di sini teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, ya, kita ingin tahu apakah kita sudah bersyukur, ya, atau saya masih mengeluh. Maka lihat dalam diri kita itu. Di saat kita galau, ya, di saat kita masih menyalahkan orang, artinya kita masih belum menjadi hambanya yang bersyukur. Ya, di saat kita masih menyalahkan orang, di saat Allah memberikan ujian kepada kita bisa lihat Allah memberikan ujian kepada kita. Ujian apapun itu. Ujian suatu contoh, ujian mungkin dengan pekerjaan kita, ujian dengan mungkin Allah memberikan ujian kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan majikan kita, ujian sakit, ujian susah, ujian apapun. Di saat itu kita masih menyalahkan orang, maka tanda bahwa kita masih belum menjadi hambanya yang bersyukur, ya, masih belum ada menjadi hamba yang bersyukur, ya, belum menjadi hamba yang bersyukur. Karena apa, teman? Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita itu, kita nggak akan pernah menyalahkan orang. Kita akan kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Oh ya, ini ujian dari Allah. Allah memberikan ujian kesulitan, artinya Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Artinya Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita. Saat Allah memberikan ujian, ya, pekerjaan ataupun kita merasa wah sulit sekali, itu kita kalau kita menjadi orang Islam beriman, kita langsung oh ini dari Allah. Artinya di saat Allah memberikan kesulitan, Allah ingin memberikan kemudahan, sehingga teman-teman, ujian berat seberat apapun, susah sesusah apapun, sulit sesulit apapun, tetap kita menjadi orang yang bersyukur, senang, bahagia. Ujian sakit gitu ya, Allah memberikan ujian sakit kepada kita. Biasanya teman-teman sama, Nisa juga sama. Dulu waktu Nisa masih ya, belum hijrah, belum menjadi orang beriman kepada Allah, belum belajar tentang Islam, di saat sakit menyalahkan orang. Oh ini pasti ini gara-gara ini pasti gara-gara itu, ini pasti ini gara-gara oh ini ya. Seperti itu, masih menyalahkan. Karena apa? Belum menjadi orang beriman. Akan tapi teman-teman, di saat kita sudah menjadi orang beriman, Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, kita sudah belajar tentang syariat agama, nggak akan kita menyalahkan. Justru di saat Allah berikan kita sakit, malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dengan sakit ini, Engkau memberikan sakit ini, Engkau tidak akan memberikan ujian. Ya, apalagi ujian berupa sakit kepada hamba umatmu yang beriman ini, melainkan untuk menggugurkan dosa kita, ya. Semakin Allah berikan kita rasa sakit di dalam tubuh kita, malah kita semakin bersyukur, senang, bersyukur. Karena apa? Dengan Allah memberikan ujian sakit, tanda bahwa Allah semakin cinta sama kita, Allah semakin sayang sama kita, Allah ingin menggugurkan dosa kita. Cara Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan Allah memberikan rasa sakit dalam diri kita. Makanya teman-teman nggak menyalahkan orang, ya, tidak akan pernah menyalahkan orang. Nah, di sini teman-teman, kita bisa melihat dalam diri kita. Di saat kita masih menyalahkan orang, di saat Allah berikan ujian kepada kita, tanda bahwa kita masih belum menjadi hamba yang bersyukur. Suatu contoh, teman-teman memiliki usaha, jualan usaha apapun, ya, mungkin ada mendapatkan kesulitan. Satu contoh ya, Nisa juga pernah gitu ya, namanya kita memiliki usaha seperti jualan gitu, pernah gitu loh ya, di saat kita berurusan dengan orang itu tentang hutang piutang, ya. Mungkin kalau kita itu tidak menjadi hamba yang beriman, kita tidak belajar tentang bab iman, kita akan menyalahkan orang.
Mungkin kita punya apa ya, memiliki usaha, mungkin kita punya apa ya, konsumen, apa itu yang mereka pembeli, mereka mungkin memiliki hutang sama kita, mungkin oh nanti mereka belum bayar gitu ya, mungkin kalau kita menjadi orang beriman teman, kita akan marah, kita akan menyalahkan orang, kita akan membuli dia, kita akan menggibah dia, ya. Akan tapi kalau kita menjadi orang beriman, kita akan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ya Allah, mungkin ini adalah cara engkau supaya hamba bisa menjadi apa yang menjadi orang yang sabar, supaya bisa menjadi orang yang apa ya, baik, supaya apa yang saya bisa menjadi orang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, ya. Karena kita tahu bahwa semua ujian itu datangnya dari Allah, ya. Nisa juga sama teman, pernah apa memiliki usaha seperti jualan, pada akhirnya ada temannya, ada pembelinya yang menghutang, pada akhirnya apa harus tidak lama tidak mengembalikan uang itu. Akan tapi kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita nggak akan pernah marah. Justru kita akan banyak doa, banyak doa. Karena apa? Mau kita pekerjaan kita apapun, ya, mau kita menjadi seorang kita menjadi seorang pembantu, kita menjadi seorang pengusaha, kita menjadi seorang penjual apapun, di saat kita mendapati suatu permasalahan, kita harus tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kita bekerja di majikan, lalu ada masalah, kita harus tahu kalau kita menjadi umat Islam beriman, itu adalah ujian dari Allah. Teman-teman memiliki usaha, menjadi pengusaha, pada akhirnya mendapati permasalahan. Kalau kita menjadi orang beriman, kita harus langsung tahu, oh ini adalah ujian dari Allah. Allah nggak akan memberikan ujian, melainkan bahwa ujian itu untuk apa? Supaya menaikkan derajat kita, untuk memuliakan kita. Artinya di saat Allah berikan ujian, Allah menginginkan kita selesaikan dengan cara yang benar, selesaikan dengan cara yang Allah ridhoi, ya, bukan dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Di saat kita sebagai umat Islam, apapun pekerjaan kita, usaha kita, di saat Allah berikan permasalahan, Allah ingin kita menyelesaikan permasalahan itu, ujian itu dengan cara yang Allah yang ridhoi, dengan cara yang benar. Di saat kita bisa menyelesaikan ujian yang Allah berikan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang Allah ridhoi, itu tanda bahwa kita menjadi hamba yang bersyukur, ya. Nah di sini teman-teman, di saat kita dikasih ujian sama Allah, kita mengaku bahwa oh saya umat Islam, saya beriman kepada Allah. Tapi di saat kita dikasih ujian sama Allah, lalu kita menyalahkan orang, tanda bahwa kita masih belum bersyukur, belum menjadi hambanya yang bersyukur. Kalau kita menjadi umat Islam teman-teman, makanya kita harus berdoa sama Allah. Jangan pernah tinggalkan doa kita. Bagaimana doa kita di salat kita? Ya Allah, jadikan hamba menjadi hambamu yang ahli syukur. Jadikan kita hambamu menjadi hamba yang ahli syukur. Kalau kita mau berdoanya lebih lengkap lagi, ya, kalau kita sebagai umat Islam, jangan pernah tinggalkan doa ini. Ya Allah, jadikan hamba menjadi hamba yang beriman. Jadikanlah hamba menjadi hamba yang ahli ibadah, ahli sunnah, ahli dzikir, ahli sedekah, ahli fikih, ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli fikir, ahli agama, ahli surga, sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahmu. Berdoa seperti itu teman-teman. Maka Masya Allah, Allah yang akan bimbing kita, Allah akan tuntun kita. Sehingga apa? Di saat kita berurusan dengan apapun, Allah jadikan kita menjadi hambanya yang ahli syukur. Di saat kita berusaha dengan ibadah, Allah bimbing kita menjadi hambanya menjadi ahli ibadah, ahli sedekah. Allah bimbing kita bagaimana menjadi ahli sedekah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah. Allah bimbing kita bagaimana kita bisa menjadi ahli ibadah sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi ahli fikih, ya, ahli agama sesuai dengan Al-Quran dan agamanya, kalamullahnya, sesuai dengan Al-Quran dan kalamullahnya Allah. Nah di sini teman-teman, kalau kita ingin tahu apakah saya sudah menjadi hamba yang ahli hambanya bersyukur, maka lihat dalam diri kita. Di saat kita diberikan ujian, masihkah kita menyalahkan orang? Di saat kita masih menyalahkan orang, tanda bahwa kita masih belum menjadi hambanya bersyukur, ya, belum menjadi hambanya bersyukur. Maka di situ teman-teman, ya, di saat Allah berikan ujian, kita sebagai umat Islam harus tahu itu tanda bahwa Allah ingin kita menyelesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah ridhoi. Di saat kita
selesaikan dengan cara yang benar, cara yang Allah ridha, maka tanda bahwa kita sudah menjadi hamba yang bersyukur. Maka Masya Allah, ya. Dari sini teman-teman ya, kajian kita hari ini walaupun sebentar, semoga bermanfaat. Ya, semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga dengan kajian ini bisa menjadi sebab doa kita. Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid, tawadu, istiqomah, menjadi hambanya, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf teman-teman atas kesalahan kekhilafan Nisa dalam menyampaikan, karena bagaimanapun kita sebagai manusia selalu tidak sempurna di hadapan Allah, karena hanya Allah yang maha sempurna. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.